keluar. Kita lanjut diskusinya ya dengan psikologi Boleh. perkembangan. Baik, Pak dosen. Minggu kemarin sampai mana ya? Periode infansi bukan? Masa bayi. Prenatal. Iya, Prenatal kalau nggak salah kemarin teh prenatal. prenatal. 2 minggu yang lalu. Kalau minggu kemarin saya ngasih materinya tentang Masa prenatal. masa prenatal. Berarti masa bayinya belum ya? Postnatalnya. Belum. Iya, belum. Oke, kalau begitu kita masuk ke postnatal deh kalau gitu. Bentar, Yang saya usia belum. dari usia 35 ke atas, Pak ya? Usia 0 dulu, Pak. Sampai 18 bulan. 35 kebetulan saya belum pernah belum mencapai usia itu. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke periode infansi, di mana periode masa bayi ini merupakan postnatal ya, setelah kelahiran. Ini akan kita coba bagi dari antara 0 sampai 18 bulan. Portman menyebutkan bahwa masa bayi sebagai masa kandungan sosial atau terusosial dengan tugas-tugas. Yang pertama adalah mengembangkan otak-otak untuk dapat berdiri. Belum terlalu kompleks ya untuk tugas perkembangan masa bayi itu mengembangkan otak. Itu pun ketika berbicara kognitif belum sampai jauh ke moral lah, baru supaya bagaimana otaknya berkembang. Tugasnya ya bagaimana dia bisa sampai berdiri. Terus mengembangkan organ-organ wicara. Dia ucapan pertama biasanya apa? Papa, mama, baru dengan hal-hal seperti itu. Nah, baru ketika sudah bisa itu, baru mulai mengembangkan kognitifnya itu secara sederhana, belum kompleks seperti kita di usia dewasa, di usia remaja. Di sana itu mereka baru merekam, oh ini ayah, oh ini ibu. Maka jangan sampai ayahnya nyaba terlalu lama atau merantau terlalu lama. Nanti ketika anak Saya sudah dipanggil Om. terlalu besar panggilnya Om nanti ketemu itu. Dan itu terjadi di beberapa kalangan. Bahkan tetangga saya ada yang manggil ibunya itu bibi kalau bahasa Sunda. Tante, manggilnya tante. Karena teman saya dibesarkan oleh neneknya, ibunya mungkin kerja waktu itu keluar kota, entah keluar negeri. Sampai sekarang dia sudah punya anak pun sudah menikah masih panggil ibunya tuh bibi. Bahkan istrinya bingung kok panggilnya bibi, bukannya ini mama katanya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, jadi mindset anak, kognitif anak itu akan mulai bisa membedakan mana ayah, mana ibu. Pertama itu. Sampai lama-kelamaan nanti mana kakeknya, mana neneknya, sampai mengenal banyak orang. Kognitifnya baru sampai mengenal saja, belum belum ke hal-hal yang kompleks, apalagi yang abstrak, seperti halnya remaja. Tentunya ini semua dapat dikembangkan dengan kontak sosial dari si pengasuh atau ibu bahkan ayah. Kan ada anak yang telat bicara misalkan, karena pengasuhnya itu jarang ngajak ngobrol. Maka pengasuh itu harus celembeng. Apa ya celembeng dalam bahasa Indonesianya itu cerewet, harus cerewet ngajak ngobrol terus. Meskipun anak nggak merespon, kadang cuma ngeliatin. Ya karena anak merekam, kognitifnya itu baru sederhana merekam apa yang dia dengarkan di usia 0 sampai 18 bulan ini. Kemudian pertumbuhan fisiknya berawal dari bagian kepala, baru kemudian ke arah punggung dan seterusnya. Dari kepala dulu kan, kalau dari kepala itu dari sininya anak-anak baru lahir itu belum ada tengkoraknya ya. Masih si otaknya itu masih kelihatan cedat-cedutnya itu. Baru beberapa bulan ini mulai keras, mulai keras, mulai keras dan mulai nanti ke arah lehernya itu mulai keras, mulai bisa tegak. Karena kan ada yang leher waktu lahir itu anak nggak bisa tegak lehernya. Makanya ada bahasa dalam bahasa Sunda itu ticengklak. What is the meaning ticengklak ya? Ticengklak itu apa ya? Kesleo atau apa ya? Jadi yang sampai ini Iya, bahkan betul. saya saya pribadi karena baru jadi ayah waktu itu, saya nggak ngeh kalau anak saya itu agak-agak gini nih, agak agak miring.
entah dicengklak, entah apa bahasanya agak miring. Ketika dibawa ke Paraji lah, ada di daerah itu namanya Paraji. Saya waktu itu pengen dipijit di daerah Karawang, sekalian pijit anak. Bahkan si Paraji itu bilang, loh kok ini lehernya agak gini, nggak lurus katanya. Lah masa nggak lurus karena padahal kita orang tuanya, tapi nggak bisa menyadari itu dan tidak bisa memperhatikan. Ternyata ketika sudah diperlihatkan sama si tukang pijit itu ya betul, memang kelihatan seperti ini, nggak lurus gitu. Maka untung belum terlalu telat katanya. Dipijit, diluruskan sampai nangis-nangis ya anak ya alhamdulillah pada akhirnya lurus. Mungkin itu gara-gara dicengklak atau apa. Dan posisi ini pun harus betul-betul mungkin dari posisi tidur atau posisi apanya. Karena disinilah mulai fisiknya itu mulai mengeras gitu, otot-ototnya. Terus perubahan-perubahan percepatan dan sensori terjadi secara refleks, menunjuk pada penerimaan stimulus organ-organ dari mata, pendengaran, dan jari-jari. Usia berapa ya? 40 hari atau berapa? Matanya itu mulai jelas kan? Beda dengan yang baru lahir, melihatnya itu kosong. Karena belum jelas bisa melihat. Semakin bisa melihat, meraba, bahkan pendengaran. Kan baru lahir itu pendengarannya itu belum terlalu jelas apa yang dia dengar. Maka semakin sini pendengaran mulai mulai jelas, dia bisa mengucapkan lagi, bahkan sampai meraba. Maka kenapa? Nanti ada masa anak tuh ketika ngambil barang masukin ke mulut, barang masukin ke mulut di masa oral tersebut, karena indera-inderanya sudah mulai berfungsi, berfungsi utuh. Indera perabanya, oh ini tuh bentuk ini bentuk ini. Ketika dikasih dot harus dipegang, gini kan nggak nggak tanpa dipegang. Beda dengan baru lahir kasih dot, misalkan masih dipegangin sama orang tuanya, dia mulai merekam, dia mempelajari, kognitifnya mulai berjalan. Oh ternyata ketika ngedot itu harus sambil dipegang dan sebagainya. Test and touch, mengenali objek melalui lidah dan jari-jari. Nah, tadi lidah, kenapa? Selalu diambil, dimasukin ke mulut. Mulai mengenali dengan itu. Jadi pada masa ini mengembangkan perasaan melalui pengisap puting susu ibu. Mulai bisa merasakan mana ini puting ibu, mana ini dot. Kalau yang memang ASI, beda dengan yang dot. Yang dari awal pakai dot, ketika dikasih puting pun dia tidak akan mengisapnya karena nggak tahu sebetulnya. Meskipun indera indera lidah dan tangannya sudah berfungsi. Nah, jadi pada masa bayi ini juga belajar membedakan objek dengan organ-organ tubuhnya, dengan lidahnya, dengan tangannya. Oh ini apa? Oh ini apa? Mulai-mulai. Ibarat kita kalau merem disuruh pegang apa, kita ketika meraba lama, oh ini bentuk A, oh ini bentuk B, berangnya ini. Bayi pun seperti itu. Meskipun belum mengenal, bertahap maka akan mengenal. Nah, hearing atau pendengaran meliputi pada usia 1 bulan itu mampu menangkap suara dari sumber yang tidak terpusat. Umumnya memalingkan kepala 90 derajat dari sumber suara. Usia 1 bulan, ketika dipanggil ade, 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 dia mulai bisa mengejar suara itu, memalingkan mukanya, melihat suara itu dari mana datangnya. Terus di usia 1,5 bulan itu pengenalan suara kedua dengan telinga. Jadi bukan hanya misalkan suara ayah, suara ibu, bahkan ada yang ngobrol, dia sudah bisa mendengar bahwa oh ini perempuan, ini laki-laki. Oh ini ada dua suara. Nah itu dia sudah mulai bisa membedakan. Kalau kalau di usia 1 bulan itu baru dengan satu suara, nggak bisa dengan berbagai suara. Beda dengan kita yang sudah di usia dewasa. Dengerin musik sambil baca buku aja bisa dua-duanya masuk kan. Lirik lagunya masuk, materinya juga bisa masuk. Karena sudah bisa kompleks. Di kelas aja, kalau di kelas reguler berisik, ada materi, ada yang bisa masuk antara teman yang ngerumpi dengan materi yang itu sudah bisa dipilih-pilih. Beda dengan anak di usia 1 bulan, harus fokus, harus dengarnya itu pasti. Dan yang usia 4 bulan itu mampu menghubungkan respon visual dan auditori. Nah, di usia 4 bulan ini anak ketika diperlihatkan TV, nonton TV atau YouTube segala macam, dia sudah mulai bisa merespon. Oh, visualnya seperti ini, dilihatnya seperti ini, suaranya seperti ini. Bahkan di usia 4 bulan akan lebih bisa membedakan mana laki-laki dan perempuan. Oh, lah, suara perempuan itu begini, suara laki-laki begini.
Sudah mulai melihat, oh kalau suaranya seperti ini ayah, ini ibu, ini nenek, ini kakek. Sudah mulai bisa ke arah sana. Mulai di awal-awal mengenali suara antara suara dan wajah dan penglihatan di usia 4 bulan. Kemudian untuk vision ini meliputi di usia 1 bulan membedakan objek dengan corak warna yang berbeda. Untuk penglihatan itu bisa melihat warna. Mulailah belajar warna itu di usia 4 bulan. Mulai bisa, oh warna ini seperti ini seperti ini. Meskipun dia belum paham, oh ini tuh merah, ini tuh biru gitu. Karena dari 4 bulan sampai ke sana, mulailah dia mempelajari, oh warna merah itu seperti ini, biru itu seperti ini. Itu penting loh, jangan sampai anak tidak tahu. Maka sering kejadian buta warna gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka di sini sudah harus dikenalkan warna. Paling gampang itu kan belajar warna. Apa yang baju yang dia pakai kita ceritakan ini warna apa. Meskipun dia belum bisa berbicara. Oh, adek cantik sekali pakai bajunya warna pink. Dia akan melihat. Oh, begitu. Dengan sadar maupun tidak sadar orang tuanya itu direkam di kognitifnya sedikit demi sedikit. Kemudian 4 sampai 6 itu sudah mulai ke bentuk wajah lebih diperhatikan daripada bentuk lain. Nah, di sini mengenali kadang kan ketika kita apa ya ngomong ya, bawa anak, dia mulai ngeliatin. Kalau biasa digendong ayahnya, ibunya, ketika orang lain yang baru dikenal ngegendongnya, dia ngeliatin. Oh, ternyata nggak kenal, nangis. Oh, ternyata lucu, senyum-senyum. Nah, dia mulai mulai menatap, melihat, mulai membedakan mana ayah, mana ibu, mana sanak saudaranya, mana orang lain di usia ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lebih paham lah, ini kita cuma mengulas saja ya. Usia 6 sampai 14 bulan mampu membedakan kedalaman visual klip menurut Gibson ini semua, menurut Gibson ya, kalau Gibson gitar. Nah, membedakan mulai membedakan apa yang dilihat, mulai dibedakan. Oh, ini tuh ayah, ini tuh ibu. Bahkan nanti ke depannya setelah 14 mendekati 14 akan mulai dia ada rasa senang. Dia senang mobil-mobilan atau boneka. Di sana kan dia mulai ada rasa senang dengan penglihatannya. Melihat, oh ini mobil-mobilan senang dimainin, ini boneka, ini kucing, bahkan mulai mengenal itu semua. Dan bahkan nanti sampai dia bisa berbicara sudah bisa menyebutkan ini apa, ini apa, ini apa. Terus yang berikutnya perkembangan sosial. Nah, sebetulnya barusan 5 slide yang barusan itu sudah saya berikan ya. Mungkin Bapak Ibu lupa dari materi bukan bulan kemarin, minggu kemarin ya. Sudah saya berikan materi meskipun kita tidak tatap muka. Nah, ini materi di pertemuan ini sebetulnya. Perkembangan sosial dan kepribadian di masa anak atau masa infansi ini ya. Bayi juga aktif berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya seperti ibu atau pengasuh. Ya kalau yang sama ibunya, kalau ke pengasuh ya pengasuhnya, tapi jangan sampai pengasuhnya dianggap ibunya, manggil mama ke ibunya. Keduanya saling saling memberikan pengaruh secara timbal balik. Menurut Erik Erikson, masa bayi sebagai masa kepercayaan dasar, basic trust, sangat perlu sentuhan kasih sayang untuk membangun basic trust tersebut. Nah, di sini ini cukup apa ya? Cukup mempengaruhi nih. Cukup mempengaruhi bagaimana anak tumbuh kembang nanti, apalagi di arah remaja. Di sini kita di usia bayi ini, kita harus membentuk basic trust untuk anak. Harus membentuk kepercayaan dirinya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Mungkin Bapak Ibu sendiri sudah mengalami dan sudah merasakan bagaimana caranya membentuk basic trust. Atau bahkan ada yang mau bercerita, saya ada rasa minder, saya ada rasa kurang percaya diri apa yang terjadi di masa bayinya. Atau di masa sampai masa kanak-kanak. Sentuhan kasih sayang ini sangat penting. Kadang bayi itu kan kita kasih jari, dia pegang, dipegangin lama. Nah, sebetulnya itu salah satu bagaimana membentuk basic trust itu. Mulai percaya diri, dia ada pegangan jempol ayahnya, jari ibunya. Itu meskipun seperti hal sepele, jangan sampai digantiin pegangannya ke pulpen ke apa. Itu kan akan membedakan nanti di masa berikutnya. Jika tidak memperoleh sentuhan kasih sayang yang cukup, terjadi ketidakpercayaan pada lingkungan atau mistrust. Jika demikian, individu cenderung tidak memiliki kepercayaan terhadap lingkungannya. Nah, hal ini
Mending kalau bisa sembuh di usia anak-anak. Tapi kalau terbawa sampai usia remaja, kasihan. Maka terjadi kalau di kelas reguler. Kalau di sini saya yakin tidak akan terjadi ya karena sudah dewasa semua. Di kelas reguler itu terjadi anak itu gugup ketika presentasi, bahkan malu. Bahkan dia mau berpendapat, mau bertanya tuh malu untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Nah, nah, saya selalu bertanya, tidak akan selalu menyalahkan dia tidak berani presentasi, dia gugup dalam presentasi. Justru saya selalu bertanya, apa yang terjadi di masa bayi atau di masa anak-anaknya sampai terjadi seperti ini? Saya selalu bertanya-tanya apa yang terjadi sampai dia tidak memiliki rasa percaya diri. Kan beda ya, ada yang bahkan anak balita atau 5 tahun lah, dia itu malu ketika ketika diajak ke tempat ramai yang banyak orang, dia cenderung nangis, pengen pulang dan sebagainya. Ada juga yang ketika diajak ke tempat ramai, dia lebih terlihat mendominasi. Nah, sebetulnya itu dipengaruhi oleh pola asuh dari orang tuanya. Maka di sini sangat urgent, banyak yang paham lebih pengen mengasuh anaknya tanpa menggunakan pengasuh. Adapun yang bekerja, dia daripada basic babysitter, mending dia titipin ke neneknya, kakeknya misalnya. Karena rasa kasih sayangnya akan tumbuh. Beda kalau sama babysitter. Kadang kan ada terjadi di kota-kota besar itu, pengasuh, dia itu udah capek, anaknya itu yang dicekokin obat tidur. Supaya tidur, tidur terus. Atau dihadepin ke TV, nonton TV, pengasuhnya teleponan, main sosmed dan sebagainya. Ya itu yang nanti berbahaya, akan sangat berpengaruh. Di sini sangat menentukan untuk masa depan anak di usia-usia berikutnya. Nah, untuk putaran bangun tidur si bayi ini, mungkin semuanya sudah paham ya, kita ulas saja. Bayi yang baru lahir itu hampir 80% waktunya digunakan untuk tidur. Jadi kalau bayi baru lahir itu ya tidur, tidur, bangun itu karena lapar. Kalau yang pakai formula minta susu formula, yang pakai ASI minta susu ASInya. Nah, kemudian di usia 6 sampai 7 bulan itu sepanjang malam mulai tidur nih. Mulai mulai tidur gitu. Orang tuanya juga bisa tidur. Mulai bisa seperti itu. Dan usia 12 bulan 50% waktunya untuk tidur. Tapi bukan berarti 50% juga, kadang kadang ada yang 50% waktu untuk tidur itu bukan malam tidur, siang tidur. Pagi-pagi, rata-rata yang terjadi pagi-pagi tidur, malam melek dari jam berapa gitu. Orang tuanya melek, anaknya tidur. Anaknya melek, orang tuanya tidur. Maka akan selalu terganggu pada akhirnya pola istirahat orang tuanya. Hal ini akan terus berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. Bahkan sampai usia kita kan tidak boleh banyak tidur ya. Kalau terlalu banyak tidur ya banyak mati. Meskipun kata tokoh psikologi, eh, dalam 24 jam itu kita dibagi 3 waktu. 8, berarti dibagi 3 itu 8 jam tidur untuk beristirahat. Kalau yang masih sekolah 8 jam sekolahnya, 8 jam juga 8 jam belajarnya, 8 jam juga harus ada refreshing. Kalau kita yang sudah bekerja 8 jam kan bekerja itu. Nggak boleh lebih. Kalau lebih ya waktu istirahat kita kapan sebetulnya kalau berbicara di psikologi. Kalau kita di Ciceri ya, kalau kita di Sirna Rasa, jangan terlalu banyak tidur. Nanti terlalu banyak mati kan pada akhirnya. Dan yang banyak tidur itu kalau kata Timothy Ronald ya bayi. Ah, saya belum tidur siang nih. Ngapain tidur siang di usia kayak gini? Kalau kata Timothy Ronald itu bayi, kalian bukan bayi. Waktu siang itu waktunya kita bekerja gitu kan, mengekspresikan diri. Terus ada pelajaran toileting behavior, di mana di usia 0 sampai 2 bulan itu belum dapat mengetahui apakah ia akan buang air kecil atau buang air besar. Maka kenapa? Masih pakai pampers di zaman sekarang. Kebayang kalau zaman-zaman dulu yang belum pakai pampers. Mungkin di sini ada yang mengalami belum musim popok ya, belum musim pampers. Gimana tuh perasaan seorang ibu-ibu? Baru aja mandi, anaknya ganti baju, baru baru diwangiin, pipis di celana, BAB di celana. Kalau sekarang kan udah ada pampers lah, aman gitu ya. Karena di usia ini dia nggak bisa merasakan, oh saya mau buang air, itu belum bisa dirasakan. Kemudian di usia 2 bulan biasanya
2 kali buang isi perutnya. Di usia 2 bulan itu mulai teratur. Kalau di usia 0 sampai 2 bulan itu kan hampir 4 jam sekali ya buang air besarnya itu. Dan itu normal, bukan diare. Di usia 4 bulan telah dapat diduga waktu makan dan BAB-nya. Ya, kita sebagai pengasuh, sebagai orang tuanya juga sudah paham. Oh, dia itu biasanya bangun tidur jam sekian BAB. Nanti lagi jam sekian, nanti jam sekian. Kita sudah mulai bisa membaca itu. Dan di usia 4 bulan ke sini juga anak sudah mulai eh, menjadwalkan itu secara tidak sadar. Sudah mulai menjadwalkan karena sesuai dengan makanan yang dimakannya. Sebaiknya diberikan pembentukan kebiasaan secara teratur untuk membentuk perilakunya yang berkaitan dengan BAB dan BAK-nya ya. Hal ini untuk membangun proses perkembangannya secara positif. Karena ada yang terjadi ketika toileting behavior-nya tidak dibentuk sama orang tuanya tentunya ya atau sama pengasuhnya. Ada mungkin yang sampai usia 3 tahun, 4 tahun, dia harus pakai Pampers. Atau bahkan ada yang sampai usia 8 tahun, 9 tahun, kalau malamnya masih pipis eh, waktu tidur masih pipis di celana. Jadi kalau mau tidur dia harus pakai Pampers, dia harus pakai Pampers. Bahkan ada yang seperti itu. Maka disinilah pentingnya toileting behavior ini. Siapa ya orang tuanya mulai ngasih pelajaran bagaimana ketika dia merasakan mau buang air, harus bagaimana dan biar dia terbiasa. Berikutnya eating dan drinking behavior, makan dan minum. Perilaku makan dan minum yang teratur dan positif perlu diciptakan sejak dini dari masa bayi itu. Anak kadang kadang anak lagi makan nih, dicampurin harus minum, minta minum, minta minum, minta minum. Justru di sana kita harus memahami, makan dulu atau minum dulu. Misalkan sebelum makan minum dulu sedikit, terus makan, setelah habis makanannya baru minum. Jangan diselangi di tengah, karena itu akan menjadi kebiasaan. Nah, hal ini berfungsi untuk menimbulkan supaya terciptanya perilaku makan dan minum, baik menyangkut waktu maupun cara makan dan minumnya. Anak-anak kan kadang lagi makan, minta minum, lagi makan, minta minum. Apalagi lagi makan pengen minum susu, keburu kenyang ya. Di sanalah kita harus mengajarkan minum dulu, terus makan, terus nanti minum lagi. Bahkan kalau 4 sehat 5 sempurna di usia kita kan buah-buahan dulu atau makanan berat dulu. Nah, itu kita harus harus membiasakan. Buat apa? Buat kesehatan. Dan kalau untuk anak bayi, untuk bayi ya itu untuk pembiasaan nanti ke depannya semakin besar, semakin terbiasa. Nah, kita masuk ke masa anak. Oh, sebelum ke masa anak, pengantarnya masa bayi silahkan. Ada yang didiskusikan dulu atau yang punya pendapat atau yang punya pengalaman silahkan. Sebelum kita masuk ke masa anak. Sebetulnya masa anaknya minggu depan harusnya. Silahkan. Izin bertanya Pak dosen. Ya, boleh, boleh. Ini saya kurang paham sedikit. Eh, Kalau dalam pembahasan kemarin ya masa prenatal, bayi Ya. itu kan sudah bisa mendengar katanya ya Hmm. dalam perut itu. Nah sementara barusan saya simak eh, justru pendengarannya itu bertahap gitu. Itu maksudnya gimana Pak Ya, dosen? itu. Jadi begini, mana tadi ya? Nah, menangkap suara. Jadi, di usia prenatal itu dalam kandungan dia mendengar, menangkap suara. Dia belum sejelas seperti kita yang bayangkan. Maksudnya gini, kalau kita kan, contoh nih, saya barusan dengar Pak Juandi ya yang bertanya, Pak Juandi terdengar jelas. Ada suara burung di luar terdengar, suara motor di luar terdengar jelas. Nah, kalau bayi, masih bayi di usia 1 bulan itu baru bisa menangkap satu suara. Begitu juga ketika prenatal. Masih belum jelas. Masih belum jelas. Tapi justru ke respon-respon itu. Bayi di dalam kandungan mendengar, tapi masih belum sejelas kita. Begitupun bayi yang baru lahir. Karena itu masih karakter bawaan seperti di usia prenatal atau di dalam kandungan. Jadi antara usia 1 bulan dengan di dalam kandungan, itulah karakter mendengarnya itu seperti itu. Mana ya tadi yang ini apa yang mana ya?
Oh, ini betul yang ini. Nah, karena pada usia 1 bulan itu mampu menangkap suara dari sumber yang tidak terpusat, umumnya memalingkan kepada 90 derajat dari sumber suara. Nah, jadi eh, dia itu belum belum jelas mendengarkan itu. Masih bingung dari mana nih arahnya, masih mencari arah. Karena dalam kandungan kan dia posisinya seperti itu, mendengar suara dari luar, itu pun harus sangat dekat, harus sangat halus. Jadi posisi 1 bulan mendengarnya itu seperti halnya di usia 1 bulan dari kelahiran sampai 1 bulan itu masih bawaan seperti di dalam kandungan, seperti usia prenatal pendengarannya. Maka semakin sini akan semakin jelas pendengarannya. Begitu. Begitu Pak Juandi kira-kira kurang lebih. Siap. Terima kasih Pak dosen. Ya, sama-sama. Yang lainnya mungkin? Banyak Pak dosen. Ya, boleh silahkan. Masalah makan tadi Pak ya. Ya. Saya termasuk punya kebiasaan kalau makan dibarengin dengan minum tengah-tengahnya itu. Nah, Ya. ini cara ini salah atau kalau gitu salah cara membetulkannya gimana tuh dosen? Makasih. Kalau di usia sudah agak besar lah, remaja, dewasa, anak-anak, memang ada yang di tengah-tengah itu harus sambil makan ya. Apalagi kalau buru-buru keselak misalkan gitu. Maksud di sini posisi makannya harus dibetulkan tuh di anak-anak begini. Jangan sampai anak ini sudah harus MPASI. Tapi dia di tengah-tengah menikmati MPASI-nya mintanya susu, formula, dot. Maka MPASI-nya tidak akan didapatkan. Hanya sedikit didapatkan. Sedangkan vitamin-vitamin yang kita masukin segala macam ada di MPASI-nya. Jadi supaya si anak paham posisi makan dulu baru nanti minum. Kalau sudah di usia-usia dewasa, di usia-usia remaja, ada memang betul sekali ada yang harus makan itu ada di tengah sambil minum. Tapi kan kita sudah bisa merasakan oh ini nasi segini, lauknya segini, itu harus habis meskipun di tengah-tengah ada minum. Tapi kalau anak justru nutrisi yang dipentingkan di usia anak-anak itu kenapa harus makannya kita ajarkan apa dulu, apa dulu, apa dulu. Nah, arahnya ke sana. Nggak ada yang salah sebetulnya. Yang sebetulnya nggak ada yang salah. Bahkan ada yang terjadi begini ya, anak gak mau makan nasi, anak gak mau makan nasi. Tapi kan ada penggantinya, ada kentang. Yang penting kan terpenuhi, ada karbohidratnya, ada lemaknya. Nutrisinya tuh berimbang, terpenuhi. Yang terpenting tuh itu. Jangan sampai nutrisinya nggak berimbang. Maka terjadilah misalkan yang obesitas, terlalu banyak karbohidrat. Seperti kita nih, bukan kita mungkinnya saya ya, Bapak dan Ibu mungkin tidak mengalami. Kalau saya kan kadang makan Indomie, mie rebus, pakai nasi 1 piring. Itu kan karbohidrat kali karbohidrat. Maka badannya, wah perutnya semakin besar. Seharusnya kan berimbang. Campur kentang Nutrisi-nutrisi goreng yang Pak masuk dosen. itu. Gimana? Campur kentang goreng lagi. Campur lagi penutupnya tuh kentang goreng. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, maksudnya berimbangnya nutrisi. Arahnya tuh ke sana sebetulnya. Sedangkan kalau untuk pendidikan eating behaviornya di anak-anak, dia harus paham. Waktunya makan ya makan, waktunya minum ya minum. Kalau sudah beranjak ke dewasa, ya akhirnya ke bawah tadi. Lagi makan harus sambil minum gitu kan. Meskipun makannya sama sayur sop misalkan begitu. Ya itu makanya akan menjadi kebiasaan. Bahkan bukan hanya itu, arah eating behavior di usia anak-anak tuh kita harus membiasakan makan manusia itu kan 3 kali ya. Pagi, siang, sore. Biasanya kan seperti itu dan tidak langsung blok banyak. Kalau saya kan biasanya pagi nggak keburu sarapan, siang nggak, tahu-tahu ketemu lagi sore atau malam di rumah blok aja, dijama langsung yang banyak. Nah, si anak itu harus paham karena apa? Lambung anak itu masih belum sekuat orang dewasa, meskipun orang dewasa juga bukan berarti lambungnya kuat ya. Jadi harus bertahap dari mulai yang lembeknya. Kalau sekarang 1 piring itu makan katakan jam 7 anak-anak bisa kuat sampai duhur, duhur makan lagi. Arahnya sebetulnya ke sana, Pak. Tidak ada salah kalau memang sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Yang salah itu yang tidak makan sama sekali, kasihan.
Begitu Pak, siapa barusan Pak Ahmad Jamil ya? Ya, makasih Pak Dosen. Ya, sama-sama. Mungkin yang lainnya? Atau ada pengalaman nih dari ibu-ibu nih? Mana suaranya ibu-ibu? Gimana waktu dulu Izin membesarkan bertanya Pak anak-anak? dosen, Ya, ya boleh. ini Pak dosen untuk panggilan ke orang tua kan itu saudara saya sampai sekarang udah usia 50 masih bilang ke orang tuanya itu teteh sama AA itu. Jadi katanya memang susah canggung kalau mau ganti gitu. Itu kalau dari Betul. pandangan agama itu dosa apa enggak gitu Pak dosen? Terima Aduh, kasih. mana ya di sini yang pakar-pakar agama? Jangan ke saya kalau pandangan agama seperti apa. Mungkin ada Pak Juandi, bapak-bapak yang lain kalau pandangan agama ya. Kalau Ya, saya menjawab pandangan psikologi aja ya. ya siap Pak Pandangan dosen. Ya. kebiasaan. Kalau agama nanti ada yang menambahkan lah. Mana ada Pak Juandi, ada yang lain-lain di sini yang lebih paham di agama dalilnya seperti apa. Kalau pandangan psikologi ya betul itu pada akhirnya canggung karena itu behavior, itu pembiasaan. Maka kita masih ingat dengan teori tabula rasa ya bahwa bayi lahir seperti hal kertas putih. Kita mau mencoretinya seperti apa? Sampai panggilan anak terhadap orang tuanya. Mungkin aja kan terjadi kasus seperti itu ketika si anak di apa ya dimomongnya, diasuhnya sama kakek dan neneknya. Maka manggilnya tuh teteh ke ayah ibunya. Nah, hal itu meskipun dia tahu itu ibu saya, itu ayah saya, tapi jadi canggung. Karena apa? Perlu dibiasakan, pembiasaan. Nah, sebetulnya itu bisa dirubah meskipun sekarang sudah usia 50 atau remaja atau usia berapa. Hanya pembiasaan saja. Rasa canggungnya itu dibiasakan saja. Contoh begini, kita jangan jauh-jauh. Berapa bulan sih maklumat dari Pangersa Abah? Nggak ada mahasiswa. Di STID itu ada juga siswa. Maha itu hanya milik Allah. Berapa bulan sih kita dibiasakan dengan bahasa siswa? Sekarang kan sudah mulai terbiasa. Dipanggil Bapak Ibu sekalian itu sebagai siswa, bukan mahasiswa lagi. Saya merasakan sekali perbedaannya ketika mengajar. Saya selalu bilang mahasiswa-mahasiswa di kelas ini bahkan ada yang komentar, siswa Pak, di Sirna Rasa nggak ada mahasiswa, maha hanya untuk Allah. Bahkan di kelas Pangarsa Umi pun, Pangarsa Umi langsung yang mengingatkan. Nah, pembiasaan itu yang bikin canggung. Ketika kita mulai membiasakan diri, kayak akan terbiasa. Menurut pandangan psikologinya seperti itu ya, karena ada pendekatan yang namanya pendekatan behavior. Jadi pendekatan yang memang harus sedikit dibiasakan meskipun itu dipaksa. Contoh, contoh kalau ke Sirna Rasa kan kita bukan dipaksa ya, dibiasakan sholat awal waktu berjamaah dikir 165 minimal. Entah nih, Bapak kalau Bapak sama Ibu sekalian mungkin seperti itu ya ketika datang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau saya mungkin kalau di rumah masih tiga-tiga dan begitu adan masih leyeh-leyeh mungkin. Kalau saya masih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa dengan kebiasaan yang biasa kita lakukan di Sirna Rasa. Tapi kalau di Sirna Rasa ketika dengar adan, otomatis saya juga harus lari ke wudhu, sholat. Apakah kebiasaan itu bisa instan atau butuh waktu? Nah, menurut psikologi ya butuh waktu. Tidak ada yang instan. Kalau instan datang aja ke dukun. Begitu. Begitu mungkin apa ya? Kalau untuk yang secara agamanya silakan siapa yang mau ya hukum menurut agamanya silakan siapa yang mau menambahkan. Kami Ya, menunggu. terima kasih Pak dosen. Ya, menurut agamanya silakan. Pak Jubandi mungkin atau Pak siapa silakan. Atau Ibu siapa silakan. Izin menambahkan. Ya, boleh boleh Bu silakan. Kalau secara hadis mungkin saya kurang paham, tapi saya mendengar apa yang disampaikan sama Ustadz ya. Katanya emang nggak boleh gitu memanggil orang tua dengan panggilan AA atau teteh. Katanya hukumnya ya dosa gitu kan. Tapi saya nggak terlalu jelas untuk hadisnya ya Pak dosen. Ya, Cuman ya. lagi ujian terus disampaikan pembahasannya seperti itu. Hmm. Ya itu seperti itu Pak dosen. Ya, ya, ya. Terima kasih Bu sudah menambahkan. Nah, berarti gitu ya, tidak boleh. Mungkin ada yang mau menambahkan hadisnya menurut atau menurut kitab atau menurut ayat seperti apa? Boleh, silakan.
Pak Waktalnya mana nih? Barangkali mau menambahkan. Silakan kita diskusi saja nih, berbagi pengalaman karena untuk masa anak dan karakternya kita bungkus dulu untuk minggu depan ya. Yuk silakan, barangkali yang mau menambahkan atau kita diskusi berbagi pengalaman lah. Oh, ini ada yang bertanya ternyata di chat ya. Untung saya bukan nih. Pak dosen ingin bertanya, seberapa efektif bayi distimulasi baca dengan metode Glendoman? Berapa minimal usia bayi untuk distimulasi baca? Apa yang terjadi terhadap psikologis anak yang toilet trainingnya nggak selesai di 6 tahun? Dan untuk usia bayi, indera yang dominannya indera apa? Penglihatan atau pendengaran? Atau yang lainnya? Saya pengen tanya nih, saya baru dengar apa Glendoman. Glendoman itu apa sih? Pak Dena, Ya, Pak Dena. hadir Pak dosen. Ya, apa sih Glendoman tuh? Teman-teman tuh pernah ini ya Kak, pernah lihat searching di YouTube. Jadi metode baca untuk bayi. Jadi anak usia 5 tahun tuh dia nggak diajarin A I O A I O A I U lagi gitu. Jadi langsung ke tulisan dan itu kalau lihat di videonya si anak tuh langsung bisa baca gitu. Nah, contoh ayah, orang tuanya nulis ayah, anaknya baca ayah, bunda, dihapus lagi, ditulis lagi, makan. Anaknya langsung bisa baca itu makan. Jadi kalau dilihat selintas tuh kayak emang bener udah bisa baca gitu. Jadi nggak melewati fase anak sekarang kan Pak Ud, ba, bi, bu. Jadi anaknya tuh nggak belajar itu Pak. Gitu jadi langsung bisa baca gitu cuman belum tahu mendalam gitu secara psikologinya itu ini bagaimana itu hal ini bisa terjadi gitu sampai anak usia nggak masuk TK gitu tapi anaknya udah bisa baca gitu. Oke, terima kasih. Kalau ini kita berbicara psikologi dulu ya. Secara psikologi, anak itu bukan belajar, tapi bermain. Apalagi katakan kita balita lah, sampai balita. Bukan belajar, tapi bermain. Kan belajar itu mulai 6 tahun, 7 tahun ya, mulai usia sekolah. Di TK pun bukan lagi belajar, tapi bermain. Nah, kalau saya pengalaman. Karena kenapa? Menurut psikologi itu jangan sampai tumpang tindih. Jangan sampai terlalu capek dari usia 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun lah, misalkan 4 tahun, 5 tahun udah dipaksa untuk bisa baca, bisa berhitung dan sebagainya. Nanti di usia remaja dia bolos. Makanya ada istilah mabal. Anak SMP SMA itu manjat benteng. Karena mungkin dari usia anaknya belum usia belajar tapi sudah diminta untuk belajar. Padahal itu masih usia bermain. Kalau pengalaman dari pribadi saya, dalam mengajarkan itu betul, saya juga mengajarkan, tapi bukan fokus belajar, tapi sambil bermain tadi. Tadi sambil bermain, meskipun dia nggak tahu itu huruf apa, dia huruf apa. Dia melihat, oh tulisan seperti itu tuh bacanya ayah. Karena terjadi pada anak saya, contoh begini, eh, apa ya waktu itu tuh baca apa pokoknya. Loh kok benar, dia bisa baca. Loh kok dia udah oh di mobil. Kan saya sudah sering nyetir, kalau berkendara nyetel musik ya. Eh, ada tulisan, oh ini nih lagu favoritnya. Saya sering muter menghapus jejakmu. Ketika dia dengar lagu itu, dia tahu itu menghapus jejakmu katanya. Saya kira pertama bisa baca. Ketika saya liatin, kalau ini bacanya apa nggak tahu. Nah, kenapa kamu bisa baca itu? Ya dengar ada kalimat itu. Bahkan nanti akan menjawab ke pertanyaan yang nomor berapa ya, indera pendengar dulu atau indera apa sih? Ya itu ya nanti ya kita bahas. Nah, bahkan ada yang seperti itu. Ada juga seperti ini anak teman saya di sama anak dosen, dosen di STID di BPI. Anak teman saya ketika saya kasih makanan, kasih permen waktu itu sama coklat kasih, diambil makasih. Ayahnya tuh bercandain minta, "Oh itu udah buat ayah," katanya. Kata Pak Yandi juga, "Bukan ayah, bukan buat kamu." Karena dia tuh, "Ih bukan, tadi buat Dede," katanya dari Pak Yandinya juga.
Tuh tulisannya juga. Kalau nggak salah tulisannya tuh coklat Silver Queen atau apa ya waktu itu. Tulisan tuh di sini juga tulisannya untuk anak-anak katanya. Jadi sebetulnya di usia gitu, apalagi hanya di video ya, karena kita hanya menonton, kita nggak tahu kan betul nggak pendidikan itu. Karena kita cendekia, kita seorang cendekia, kita seorang akademisi, kita harus mentelaah dulu. Jadi tidak bisa ketika melihat video gini, oh mentah-mentah, benar bagus gitu kan. Bahkan ketika kita berbicara sirna rasa juga, jangan mentah-mentah melihat TikTok, potongan-potongan video pengersa Abah jadi jelek gitu ya. Padahal ada yang panjangnya seperti apa. Nah seperti halnya begitu. Kan nggak tahu itu benar anak usia 3 tahun, benar anak usia 4 tahun dengan metode ini efektif. Kecuali kita yang membuktikan. Nah, baru katakan, oh efektif dengan pendekatan ini harus begini, 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 begini. Itulah hasil riset, jadilah Kang Dena itu profesor. Dikatakan kalau dikatakan efektif ya. Nah, kalau saya, mungkin nanti Bapak dan Ibu akan sangat jelas untuk bisa eh, menambahkan ini karena ada yang sudah punya putra-putri 2, 3, 4. Kalau saya baru 1 nih. Mengujinya baru 1. Nah, kalau saya begitu pengalaman. Pengalaman kalau secara psikologi, jangan sampai masa anaknya terenggut menjadi masa belajar. Dan nanti masa masa bermainnya akan dia kejar lagi di usia remaja. Bukannya mau belajar, tapi malah pengennya bermain. Waktunya sekolah, dia malah main PS. Karena waktu anak-anak dipaksa untuk belajar. Berapa minimal usia bayi untuk distimulasi baca? Kalau bayi, menurut saya belum. Belum distimulasi untuk membaca kalau bayi ya. Karena tugasnya bayi itu ya mendengar, belajar bicara, belajar jalan, tadi kan belajar berdiri. Nah, hanya baru seperti itu karena indera-indera yang dia gunakan baru penglihatan, pendengaran, lidah, pengecap dan sebagainya. Belum sampai ke arah membaca saya. Ya kalau dari usia 5 tahun mah mungkin bisa lah. Kalau balita di atas balita 5, 6 tahun bisa-bisa aja. Bahkan anak saya di usia 5 atau 4 ya karena sering melihat saya sholat mungkin. Sampai minta mukena. Karena contoh, ingat kan pengersa Abah selalu bilang Abah itu tidak pernah ngajak Umi untuk sholat malam. Tapi beliau sholat, mau ikut silahkan, enggak juga nggak pernah maksa. Nah kalau saya ingat semester usia 3 tahun atau 4 tahun karena mungkin saya lagi rajin dikir. Pernah satu waktu pulang kerja, datang-datang langsung anak saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bilang gitu, loh kok tahu dikir? Sampai ditanya, kan sering lihat papa kalau lagi sholat dikir katanya. Oh bukan lagi sholat itu mah deh, itu setelah sholat saya bilang. Sampai dia, aku mau dong dibeliin mukena, sampai dibeliin mukena. Ngikutin, meskipun gak wudhu. Ya biarin, ikutin dulu gerakannya. Itu kan metode belajarnya. Sampai ke sini, gini loh niatnya, gini loh bacaannya. Sampai mau nggak belajar ngaji? Mau. Ketika dia ada kemauan, ya kita lakukan. Jangan dipaksa. Oh mau nih ini ikro. Belajarin, belajarin. Sampai saya ingat di usia 5 tahun, dia udah hatam baca ikronya. Sekarang di usia 8 tahun, baca Qurannya udah bagus. Karena dengan keinginannya, nggak masalah kalau dengan keinginannya, asal jangan kita paksa. Mungkin hari ini dia mau belajar ikro, katakan. Besok dia nggak mau, jangan dipaksa. Hari ini dia mau sholat, besok nggak mau, nggak usah dipaksa. Karena nanti mungkin ditambahkan sama para kiai ya, usia berapa sih laki-laki atau perempuan sudah wajib sholatnya. Nah paling kita hanya membimbing seperti itu Pak. Jadi bukan dipaksakan. Boleh silahkan mau diajarin membaca. Saya pun di bawah 5 tahun kalau nggak salah, tapi bukan baca ABCD lah, baca Al-Quran. Dikenalkan. Tapi kalau dia pas nggak mau, nggak boleh kita paksa. Karena itu masa dia lagi main, apalagi dia lagi main, sini ngaji dulu. Nah, kasihan. Kecuali nanti di usia 7 tahun udah usia-usia sekolah, ya itu memang harus dipaksa kalau udah usia sekolah biar terbiasa dia oh jam segini itu saya waktunya belajar, jam segini waktunya mengaji. Nah, jadi kalau usia minimalnya nggak ada. Idealnya usia sekolah baru belajar membaca. Kecuali dia ada keinginan, apa kita lagi nyantai kan bermain sambil belajar. Kita lagi nyantai, Dek, ini apa nih? Ini misalkan nih tulisannya kayak gini. Kita ajarin kayak gitu aja. Terus apa yang terjadi terhadap psikologi anak yang toilet trainingnya gak selesai di 6 tahun?
Yang terjadi, ya dia nggak akan tersusun. Pernah dengar nggak Pak, yang usia di atas 6 tahun bahkan SD ya, tidur harus pakai pampers. Ada kan yang seperti itu karena masih pipis di kasur, masih pipis. Yang terjadi seperti itu. Psikologisnya bagaimana? Dia malu kalau sampai ketahuan teman-temannya di atas 6 tahun kok masih pipis di pampers gitu ya. Nah, dikhawatirkannya itu. Maka kita ajari sejak usia dini, usia toiletries. Terus ya selain itu kan berat juga ya bagi para bapak-bapak harus beliin pampers terus tiap bulan. Mana lagi yang XL kan lebih mahal. Nah, itu salah satunya ya. Maka rasa malunya aja, rasa malunya aja. Ada juga anak yang mentalnya kuat, nggak malu, nggak masalah. Tapi kita kan kasihan. Masa iya nanti sampai sampai jangan dewasa, sampai remaja masih seperti itu. Maka kita ajarkan polanya. Ketika sebelum tidur, jangan terlalu banyak minum, pipis dulu baru tidur. Terus bertahap dan itu akan berubah. Saya yakin seiring kebiasaan akan berubah. Dan untuk usia bayi, indera yang dominannya indera apa? Indera Bookman. Penglihatan atau pendengaran atau yang lainnya. Justru eh, berbicara dominan hampir berbarengan ya Pak ya. Hampir berbarengan. Apalagi pendengaran itu kan dari sejak di dalam kandungan di masa prenatal sudah bisa mendengar. Tapi di secara di di prenatal di dalam kandungan kan belum bisa melihat keluar. Maka kalau berbicara lebih dominannya mungkin ya, karena ini belum ada penelitian yang lebih mendalamnya lagi, jadi pendengaran. Tapi seiring berjalannya waktu ketika setelah melahirkan antara pendengaran dan penglihatan akan berjalan bersama. Bahkan kalau pertanyaannya begini, antara pendengaran dan bicara, dominan mana? Itu jelas dominan pendengaran. Anak bisa berbicara dari pendengaran dulu. Anak yang tidak bisa berbicara, kemungkinan besar dia tidak bisa mendengar dengan baik. Kalau pendengaran dengan mata ya sama. Apa ya pendengaran pendengaran dengan penglihatan seiring hampir bersamaan, hampir bersamaan. Kalau dengan bicara bicara mungkin lebih ini dibanding penglihatan, dibanding pendengaran. Begitu mungkin Pak ya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang mau menambahkan karena ini lumayan asik pembahasannya, pertanyaannya juga. Cukup segini juga apa sebetulnya pertanyaan tinggal dibahas sama bareng-bareng. Oke, silahkan. Penambahan Ibu-ibu yang mungkin tadi ibu-ibu. ya, ya Pak dosen izin Ya, menambah. boleh silahkan. Nah, ini nih ada Bu Desi nih yang sudah lebih berpengalaman. Bu, dikeluarin ilmunya Bu. Kita tunggu. Masya Allah. Enggak Pak, ini tadi mencoba mencari jawaban mengapa anak-anak itu tidak boleh memanggil nama ke ayah ibunya itu kan dengan nama yang bukan nama ayah atau ibu Ya, gitu. gimana tuh Bu? Gimana Bu? Saya membaca ini tadi, jadi ini mengikut kepada harus adanya adab anak kepada orang tua. Jadi ada hadis dari HR Bukhari dan Muslim, janganlah kamu memanggil ayahmu dengan namanya, dan janganlah kamu berjalan di depannya, dan janganlah kamu duduk sebelum ia duduk. Kemudian ada lagi ridho Allah pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Itu dari hadis HR Tirmizi dan Hakim. Ada lagi satu lagi yang dikuatkan hadis dari Bukhari dan Muslim juga, berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi beradab dengan panggilan yang paling pantas kepada orang tua itu bagian dari berbakti kepada orang tua. Dan itulah yang satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, berbakti pada orang tua itu berada di urutan kedua setelah sholat tepat waktu dan bahkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ini yang saya lihat sih hadis yang menguatkan untuk tidak membiasakan anak-anak dengan panggilan yang bukan haknya gitu lah ya. Manggil teteh atau itu seperti ke ibunya seperti itu. Ada juga dari surah Luqman ayat 14 yang mana isinya memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan bertambah-tambah,
atas susah payah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalinya kamu. Gitu Pak dosen, punten dapat cari. Boleh menanggapi, Alhamdulillah, ternyata boleh menanggapi Pak kita dosen. ada pencerahan ya. Mungkin yang lain yang mau lebih Boleh menanggapi menanggapi Pak boleh. dosen. Boleh Silakan. menanggapi. Boleh. Gini Bu, itu hadis kan nggak dijelasin itu manggil siapa, cuma nggak boleh manggil namanya gitu kan. Ini kan yang kasus yang tadi yang saya tanyain, manggilnya AA sama Tete. Dan orang tuanya itu pun dia ridho dipanggil itu, katanya. Itu Bu, jadi hadis yang Ibu katakan itu cuma nggak boleh manggil namanya gitu. Ya, ini kalau menurut saya ya yang awam gitu ya dari sisi pendapat agama yang sebenar-benarnya betul gitu ya, bahwa memang bukan memanggil nama daripada bapak misalkan atau ibu Desi gitu ya, tapi memanggil dengan nama yang bukan pada tepatnya, bukan haknya itu juga merupakan satu adab yang tidak pada tempatnya ya, karena kepada teteh dengan kepada memanggil ibu atau ayah atau menempatkan ibu atau ayah dipanggil dengan teteh itu ya itu tentu itu beda gitu kayak memanggil abah kiai tapi ustadz gitu misalkan manggilnya kan, kalau secara adab kayaknya tidak, menurut saya seperti itu Pak, walaupun dia ridho ya, karena keriduan itu bukan menurut pendapat dia, harus menurut pendapat Allah itu bagaimana jadi bunyinya daripada yang sudah menelaah itu seperti ahli ya dalam hadis itu ya, perawi itu mengatakan seperti itu gitu. Nah, ini tidak usah detail seperti yang dimaksudkan dengan berkaitan dengan kasusnya. Tapi jelas bahwa memang memanggil nama ayah atau ibu bukan dengan nama ayah atau ibu gitu ya. Memanggil pakai namanya atau dengan derajat yang lebih rendah itu enggak sepantasnya kalau menurut saya gitu ya. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Ini terima kasih. menambahkan Pak Ya, dosen. silakan Pak. Ini pertanyaan dari Pak Tardin tadi, memang itu terjadi pada sepupu saya ya, sepupu anak paman itu sepupu kali ya. Iya, betul. Nah, itu kan sepupu saya itu bilangnya ke bapaknya itu AA, AA gitu. Kenapa dia bilang AA? Nah, karena mendengar istrinya itu bilang AA, gitu. Mamahnya itu bilang AA ke bapaknya itu. Sama seperti saya ke istri atau istri saya ke saya itu kan bilangnya AA juga gitu. Iya. Nah, awalnya anak saya juga bilangnya ikut-ikutan. Kalau saya kan bilangnya ke istri itu Yayang gitu kan. Nah, anak saya juga ikut-ikutan gitu kan. Nah, cuman dari tadi ada kebiasaan itu dilatih. Kebiasaan alhamdulillah terbiasa gitu kan. Intinya dalam pelatihan. Nah, adapun pemanggilan seperti itu karena canggung atau dan lain sebagainya, itu pun pernah saya tanyakan kepada kiai di tempat ngaji itu, bagaimana kalau seorang anak berbicara kepada orang tua tidak lazim lah gitu kan, bilang AA atau teteh gitu. Nah, jawaban beliau singkat. Jawaban beliau itu selama satu, ini kan hubungannya dengan adab kepada orang tua. Selama satu orang tuanya ridho nggak apa-apa. Satu, kedua, terus tidak menjatuhkan martabat orang tua di hadapan umum. Nah, ini pendapat guru saya seperti itu. Satu, tidak merendahkan orang tua, kemudian orang tuanya ridho, dan tidak menjatuhkan citra orang tua di hadapan orang lain. Nah, ternyata dari kasus ini berbicara pengalaman aja pada saya. Iya, bagus Pak, bagus.
dari kasus ini ternyata bapaknya itu justru lebih senang dibilang AA katanya gitu. Kenapa? Karena beliau merasa lebih muda katanya gitu. Jadi udah kamu bilang AA aja gitu. Bapak ridho kan, Bapak senang dibilang AA kan gitu. Ya, Itu ya. kurang lebihnya seperti itu Pak dosen. Boleh-boleh saja selama satu orang tuanya ridho, kedua yang paling utama tidak menjatuhkan martabat orang tua di hadapan orang lain gitu Pak dosen. Ya. Oke, terima kasih dari berbagai masukan, sangat luar biasa. Berarti di garis bawahi tadi eh, yang penting itu adab. Ketika berbicara adab itu kan banyak yang apa namanya mendefinisikan. Wah, itu adab. Bapak nyebut AA. Itu kan orang luar berprinsip pasti seperti itu. Karena tadi ada hadis dari Bu Desi ya tadi ya. Dengan adab. Kan memang seorang anak bilang ke ayahnya AA, ke ibunya itu teteh. Kalau kita lihat kacamata kita yang di luar, wah dia nggak adab nih. Adabnya kurang sopan ke orang tua manggil bukan dengan nama yang semestinya. Tapi ternyata ada apa mungkin ya dalil atau ayat atau apa yang membolehkan itu ketika orang yang dipanggilnya nerima, senang mungkin begitu ya. Jadi berarti kalau kita lihat di kacamata psikologi, berbicara adab betul ada dengan adabnya, apalagi kita ketika bertoriko itu berbicaranya adab. Selama orang itu nyaman, orang itu senang, nah itulah adab mungkin ya. Jadi ketika senang dipanggil ayah, bahkan pengalaman di Sirna Rasa nih, salah satu anak pengersa Abah ya, saya selalu menghormati dengan panggilan Bapak. Dia itu ternyata nggak mau, sempat bilang ke saya, gak usah bilang Bapak, Bapak apa katanya, panggil aja AA. Ternyata anaknya juga bilang saya aja ke ayah saya, ya ke si Bapak, si anak pengersa Abah tersebut, bilangnya AA. Ada yang tahu nggak yang biasa dipanggil AA? Ya, Nah, itu saya pernah dengar Pak dosen. betul ya, Acecep ya. Mohon maaf ya, saya dulu pernah dikritik. Saya pernah dikritik tuh ketika saya menyampaikan kata maaf ya saya nyebut nama AA Suhud. Kata AA Suhud begini, nah langsung saya dikoreksi. Katanya kamu nggak ada bilang AA Suhud. Beliau itu kiai, beliau itu dokter. Nah saya langsung lapor ke AA Suhud. Kata beliau nih, AA itu anak Abah Awas katanya. Jadi beliau senang dipanggil AA gitu. Beliau senang dipanggil AA. Makanya sampai saat ini pun saya walaupun ya mungkin kurang adab ya senangnya bilang AA saja gitu. Ya. Nah kan hal seperti itu sebetulnya ya tadi ayat yang Budi disampaikan ya betul, harus adab. Apalagi kita dengan tanbihnya ya ke yang lebih tua harus seperti apa adabnya, sederajat dan yang lebih muda. Apalagi seorang ayah, adabnya kan dipanggil ayah, abi, bapak dan sebagainya. Ketika orang tersebut senang dipanggil AA, mungkin ya tadi keterangan dari Pak Juandi ya bisa ketika sudah senang. Nah seperti ke Pak Suhud, kalau ke Pak Suhud sendiri ya, saya nggak berani bilang AA. Saya panggilnya Bapak dan beliau pun senang dipanggil Bapak kalau sama saya. Kalau sama Acecep, beliau nggak senang dipanggil Bapak, harus AA. Meskipun saya dengan ya serasa saya ada begitu ya, asal nggak ada saya bilang AA. Usia aja jauh, beliau lebih tinggi lah segala macamnya. Maka saya menghargai dengan adab saya Bapak. Kayak ke Pak Ijal, saya mah Bapak. Yang lain mah AA. Nah mungkin gimana nyamannya si yang dipanggil. Ketika saya panggil ke Pak Suhud harus AA, mungkin saya dimarahi. Karena biasanya dengan Bapak. Mungkin ya ke sana lah berbicara adab lagi mungkin selain panggilan yang seharusnya ya, memang seharusnya sesuai dengan penempatan. Selain itu juga kedekatan, kalau saya lihat kedekatan. Pak Juandi berani panggil AA ke Pak Suhud karena ya lebih dekat mungkin ya. Jadi AA aja gitu. Padahal yang lain mikirnya wah nggak ada, beliau itu dokter dan sebagainya. Harus Bapak panggilnya gitu ya. Nah,
kalau saya lihat ya dari beberapa pemaparan rekan-rekan semua ya tadi memang pemanggilan itu ketika kita berbicaranya mungkin adab, apalagi kalau tadi berbicara dengan Pak Juandi dengan orang yang belum terlalu dekat, belum terlalu kenal, kita sesuaikan adabnya. Di atas kita panggilnya apa? Ada yang mau bapak, ada yang mau AA. Ke orang tua panggilnya sebagaimana mestinya. Tapi ketika ternyata nyaman, mungkin bisa-bisa saja ya itu sudah menjadi adab. Mungkin kalau sudah dirasa nyaman. Mungkin nanti kita eh, bukan hanya di ruang virtual ini ya untuk mencari jawaban itu karena saya juga sekarang jadi bertanya-tanya ya gimana nih hukumnya? Hukumnya gimana? Mungkin atau ada yang mau menambahkan lagi di sini, mangga. Nanti saya juga akan coba didiskusikan hukumnya gimana nih manggil ayah, manggil bapak dengan panggilan teteh AA. Apakah itu seperti apa? Dan saya ingin mengejar hadisnya mungkin ya tadi itu hadisnya seperti apa. Nah, kita terus sambil mencari seperti sepele, tapi kalau memang ini harus sesuai atau harus bagaimana ya nanti jangan sampai terbawa dosa terus-menerus. Nah, kita terus mencari, terus mencari. Kalau mendefinisikan dari hasil ruang virtual ini, ya tadi bisa bisa menjadi adab ketika orang yang dipanggil senang, tidak tidak apa tidak tersinggung dengan panggilan tersebut, tidak bermasalah. Seperti di sini ada yang namanya siapa ya, ibu siapa ya? Teteh ya, teteh siapa ya? Sedia. Teteh Sadia. Teteh Sadiah Teteh ya. Sadia. Saya Ya. pribadi bingung manggil ibu teteh langsung manggil teteh Sadia, wah nggak sopan saya ya, langsung manggil teteh gitu Namanya gitu namanya manggil Teteh. namanya. Oh, Nah nggak ada apa-apa. seperti hal itunya ya, mungkin ada nggak ibu tetehnya Ada hadir. nyamannya dipanggil ibu atau dipanggil teteh, karena kalau saya panggil teteh saya nyebut nama nih. Nah seperti hal begitu mungkin ya kurang Ya. lebihnya. Nama asli. Nah ada nih Bu, Ya, nyaman Assalamualaikum. dipanggilnya ibu atau teteh? Teteh Saidah. Aduh saya panggil nama. Teteh juga nggak apa-apa, Pak. Oh nggak apa-apa, atau Mbak Yu. Mbak Yu mah Jawa, Pak. Sunda mah Oh Teteh. Jawa, Iya, ini Sunda, dah ini Pak. mah bukan dari Jawa ya. Nah begitu begitu. Mungkin Bu Sisi mau menambahkan dari terkait panggilan atau Oh nanti iya, saya juga Pak. menanyakan langsung ke pengersabah. Nggak, dari kecil saya juga bilang ke mama saya bilangnya Ajeng karena saya dipelihara sama nenek saya, kakak saya Iya. ada semuanya. Udah gede tahu kalau itu emaknya gitu ya, nggak sopan katanya Mm. gitu kata abah gitu, nggak sopan. Mau bilang ibu, aku kata udah dari porok. Iya. Jadi menjadi kebiasaan Iya ya. kan? Oh iya, dari babynya, dari masa karena kita diasuh sama orang lain. Nah, nenek saya suka bilang nama tuh, Ajeng datang ya. Jadi kita juga Ajeng datang. Pada itu nama ibu saya. Tapi sampai sekarang Bu panggil nama. Sekarang saya udah biasa panggil ibu, tapi kaget Oh juga sekarang begitu. udah biasa ya. Ya agak aneh aja udah panggil ikut-ikut sama anak saya panggilnya. Iya. Nah mungkin seperti itu tuh. Nanti sambil kita terus mencari supaya kita, karena begini, berbicara perkuliahan kan nggak cukup di ruang virtual, nggak cukup hanya diskusi di dalam, kita harus lebih mencari. Nah kita nanti saya sendiri pun ingin mencari jawaban yang sakleknya gitu ya, jawaban yang saklek. Karena kita kan di virtual ini baru menafsir-nafsirkan mungkin ya, Pak Juandi dengan pengetahuannya, Bu Desi dengan pengetahuannya, yang lain juga begitu menafsir-nafsirkan itu semua. Tapi keren, diskusinya keren. Mungkin Udah jam intinya 11, mau lanjut? Izin menambahkan sedikit, Bapak. Ya, boleh, boleh. Ya, itu yang pertanyaan dari Pak Tardin. Kebetulan saya juga punya ya saudara Ya, itu siapa ya, suaminya kakaknya nenek saya gitu. Beliau adalah seorang kiai ya, kiai di satu kampung tapi sekarang sudah almarhum. Nah, ya. semasa hidupnya beliau dipanggil sama anak-anaknya dipanggil AA seperti itu. Eh,
dalam hati juga berpikir kok kenapa kan nama beliau itu Kiai Haji Memed ya. Nah, Ya. tapi dipanggil sama anak-anaknya AA. Nah, saya juga jadi bertanya-tanya dan semasa hidupnya beliau gitu belum bertanya kepada Ya. anak-anaknya itu kenapa dipanggil AA. Apakah itu panggilan penghormatan atau Ya. bagaimana? Iya, dan memang itu kenyataannya ada. Ada, betul. Ya seperti itu Pak dosen. Ya. Dan seperti di sini juga ada wakil talkin di sini yang di Gunung Tanjung ya, AA Muayyad, Kiai Haji AA Muayyad yang Ya. mimpin itu pesantren Al-Munir, pondok pesantren Al-Munir. Ya. Sama juga itu dipanggilnya AA. Oh iya, iya betul, betul, Seperti betul, betul. itu. Saya karena pernah kalau ke Al-Munir. Iya, dipanggilnya, betul Iya, ya Bu. iya betul. Karena memang Iya masih agak betul. muda kan ya? Iya, Iya. muda. Nah, seperti itu. Saya juga jadi kepikiran, oh iya ya kenapa itu dipanggilnya AA? Apa itu emang namanya gitu? Awalnya depannya ada AA Muayyad gitu. Iya. Nah, seperti itu Pak dosen. Iya. Terima kasih. Ya. Ya, paling tidak kita di ruang virtual ini menemukan jawaban yang tadi. Intinya, semestinya kita memanggil seseorang itu sebagaimana mestinya, sebagaimana haknya. Ke yang lebih tua kita tidak memanggil nama, mungkin ya. Beda ketika ke yang sederajat, ke yang di bawah. Eh, kemudian panggilan itu pun kita tidak bisa seenaknya. Harus mendapatkan ridho dari orang yang dipanggil. Kalau si orang tersebut ridho dipanggil AA, ya kita terus. Kalau tidak ridho, panggilnya Bapak. Toh di sini sudah terbukti Pak Juandi aja diridhoi dipanggil AA ke Pak Suhud tuh. Kalau saya selalu Bapak, karena tidak pernah diminta atau diobrolkan atau diridhoi sama Pak Suhud dengan bahasa panggil AA saja, jangan Bapak. Nah, kan dari sana juga kita sudah bisa mempelajari, sebetulnya sudah bisa membedakan. Tapi ketika kita ketemu apalagi orang baru atau belum ada diridhoi oleh orang yang berkaitan, kita perlakukan orang tersebut sebagaimana mestinya. Ke yang lebih tua kita manggilnya harus apa? Apalagi ke orang tua manggilnya ya sesuai haknya. Kita usahakan seperti itu kecuali diridhoi. Yang jelas mungkin jangan panggil nama mungkin ya. Kecuali teteh ya. Teteh Sadiah boleh. Gitu. Ya. Itu mungkin kesimpulannya ya. Sambil kita mencari jawaban yang pasti menurut ayat-ayat yang ketorikohan. Karena sudah jam 11, apakah mau dilanjut atau bagaimana? Karena ada satu yang ingin saya bicarakan di kelas ini. Boleh, Pak Satu lagi dosen. menambahkan mungkin Pak dosen. Oke, menambahkan satu yang lagi. terkait AA gitu ya. Tadi seperti Ya. ke kiai, ke siapa gitu kan. Ya. Itu memang itu kembali kepada kesenangan beliau ya. Ya. Saya pernah baca dalam satu sebuah buku itu tentang birrul walidain itu judulnya itu. Nah, di situ kalau saya tapi lupa ingat ya. Nah, cuma di situ ada hadis kalau nggak salah dari Ibnu Hibban gitu. Dari Ibnu Hibban. Nah, intinya yang dimaksud dengan birrul walidain itu adalah salah satunya adalah memanggil orang tua itu dengan penuh adab dan kelembutan gitu. Iya. Nah, kalau seperti tadi ya sepupu saya bilang AA karena dianggap itu panggilan lembut. Nah, itu adalah justru adab yang menurut kami katanya itu justru adab terbaik kepada orang tua karena orang tuanya itu senang gitu. Yang kedua, itu saya waktu ikut pelatihan santri siap guna di Darut Tauhid itu Agim itu nggak mau disebut kiai gitu. Betul. Saya pernah bertanya, maaf pangersa kiai gitu. Biasanya kan ada saya gitu kan. Pangersa kiai mau tanya, kata AA, jangan bilang kiai, panggil aja AA katanya gitu. Itu langsung ditegur gitu. Nah, seperti ke Asuhud gitu. Memang kadang saya panggilnya bagaimana enaknya gitu. Kadang bilang AA lagi enak, kadang bilang Pak Doktor atau Kiai gitu. Nah, seperti terus kemudian teman saya itu bikin meme ya. Nah, ditulis itu Kiai Doktor gitu. Nah, langsung ditegur sama pengusaha Asud itu.
tulis aja AA katanya gitu. Iya, iya, Ya iya, seperti betul. gitulah, seperti itu mungkin itu sedikit menguatkan aja Pak dosen. Iya, iya. Jadi intinya ada lagi nih dari Pak Rohmat Sururi. Masalah panggilan itu termasuk kenyamanan yang dipanggil. Itu AA gimana nyaman semua dipanggil AA. Aku sendiri dipanggil AA sebab saya orang Magelang, plat nomornya AA katanya gitu nih. Kalau kata Pak Rohmat Sururi, berarti kalau saya Jet ya dipanggilnya karena plat Jet. Jadi begini, masalah panggilan betul pada akhirnya bagaimana kenyamanan. Toh kita memuliakan orang tersebut dengan bahasa yang bagaimanapun, kalau beliau tidak nyaman ya tetap tidak bisa ya. Tetap menjadi masalah maksudnya. Nah, yang menjadi PR kita mungkin ketika panggilan kita ke orang tua tidak sesuai dengan job desk mungkin ya, tidak sesuai dengan nama ayah, nggak dengan nama ayah, ibu nggak dengan nama ibu misalkan panggilannya, tapi dengan nama yang tidak sesuai dengan peran mungkin seperti itu. Nah, PR-nya ke sana mungkin. Kalau kalau masalah panggilan ke orang yang lebih di usia kita betul itu. Apalagi pas Luhut, saya lihat di luar itu nggak senang dipanggil bapak, apalagi dokter, apalagi kiai. Karena dengan sifatnya mungkin ya yang sangat rendah hati para putra pangersa Abah itu pengennya ya begitu betul sekali itu. Bahkan Agim saya pun pernah komunikasi dengan Agim di waktu saya di UPI. Betul. Saya bilangnya kan kiai, kiai kalau nggak ajengan. Agim nggak mau betul dia. Beliau masih lebih senang dipanggil AA saja gitu. Oke, terima kasih. Ada satu yang ingin disampaikan. Ini sudah pertengahan semester ya. Bahkan udah lebih karena pertengahan semester itu pas UTS. Saya pengen dengar dari Bapak Ibu sekalian di kelas ini, ada nggak dosen yang kurang cocok? Ada nggak dosen yang jarang masuk? Tapi bukan jarang masuk seminggu enggak ya, karena itu aturan lembaga. Yang benar-benar jarang masuk misalkan, waktunya masuk nggak masuk tanpa alasan, ada nggak? Atau oper-oper jadwal? Ada Pak. Waduh, saya ya. Bukan. Banyak nggak yang kayak gitu? Pak dosen, maaf, izin sebentar. Itu kalau bagi saya, Pak dosen Iya. itu bagi saya cocok semua, nggak ada yang apa gitulah. Pokoknya udah top, cocok semua. Cocok semua, oke. Tapi kalau berbicara di sini boleh nggak? Atau takut menyinggung dosen yang lain atau gimana? Di sini nggak ada dosen yang lain ya? Nggak, maksud saya gini, Nah, ini kan buat refleksi kami di Prodi. gitu. Iya Pak. Nah, itu. Gimana? Tapi Boleh nggak kalau di sini teman-teman yang lain? boleh nggak komen? Takut gitu kalau komen. Katanya Pak Ian tuh kemarin mau komen, Pak Ian. Ayo keluar Yuk, Pak Ian. tentang ada tugas, Pak Ian. waktunya cuma sedikit nih, saya buka sesi itu tuh maksudnya begini, jangan sampai ada unek-unek kalian bingung mau gimana, yuk kita tampung. Mudah-mudahan ada penyelesaian ketika saya bawa ke arah ke lembaga, ke para pimpinan, harus bagaimana gitu. Mungkin izin Pak boleh komen. Boleh, silahkan. Mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat gitu Ya. ya. Ada beberapa teman yang ngasih masukan. Ada Bu Irsa, maaf sebelumnya. Bu Irsa Ya. kan mungkin belum nikah, dia Ya. ya dia kan matkulnya tentang perkembangan anak. Ya. Nah, dia teh harusnya mungkin kurang cocok membawakan matkul seperti itu. Ya. Kan minimal kalau tentang perkembangan anak, minimal udah nikah, udah tahu lah gimana cara perkembangan anak dari bayi, dari brojol, dari ngidam dan sebagainya. Mungkin kurang cocok. Dan juga udah dikasih masukan tentang jamnya, Bu, jam 7 terlalu pagi, orang-orang Tosu sibuk pada bekerja dan beberes kalau ibu-ibu. Gimana kalau ada jam pagi dari jam 12 itu kosong, bisa digeser nggak? Tetap dia tidak mau. Dan terus dia juga sibuk lagi kuliah, makanya mungkin bisa digeser jadwalnya dengan yang bisa atau gimana, tak itu soalnya suka pabelit gitu setiap hari Jumat itu. Mungkin itu. Oh, saklek ya, Bu Irsa mah. Ya gitu, kalau jam 7 kan dia juga jam 7 sambil kuliah, jadi jarang masuk, kadang masuk maksudnya kadang cul gitu atau gimana nya. Seharusnya udah dikasih masukan gimana kalau dirubah jamnya atau gimana, itu ada kosong dari pagi sampai jam 2 teh nggak ada. Soalnya kan Pak Ahmad Gojin ditarik ke hari Sabtu. Itu ada kosong. Mungkin bisa digeser ke
dosen yang lain gitu tukeran, atau misalkan matkulnya bisa dirubah jangan Bu Irsa, atau lebih cocok gimana mungkin gitu. Biasa yang muda-muda Seperti masih itu. seperti itu ya Bu ya. Mohon maaf nih dari Nah, Prodi. Yang muda-muda belum gimana ya, belum merasakan, belum sesantai yang tua seperti saya. nggak tua Pak Yani nggak tua. Ya begitu, berarti cuma yang itu ya. Tapi alhamdulillah kan semua dosen selalu masuk memberikan materi diskusi gitu ya. Masalah Ya. tugas nggak ada yang berat, nggak ada yang keluar dari jalur pendidikan, perkuliahan. Ada kemarin mungkin UTS kemarin teh Hmm? ngasih 20 soal. Itu terlalu banyak teman-teman yang komplain. Maaf saya mewakili Ya, teman-teman ya. juga. Ada komplain itu 20 soal terlalu berat walaupun A, B, C, D tetap kita harus membaca soal itu gitu. Ya. 20 gitu. Mending sedikit aja ya. Kayak saya berapa kemarin? 3 apa 5? Gitu. Ini kan rada-rada keluar jalur adalah sedikit gitu. Misalkan nerangkan A, Ya, terus kok jadi B gitu kan, kita teh banyak mikirnya padahal kan harusnya sesuai dengan materi gitu. Ada Oh, juga ada yang sampai materi yang disampaikan apa, keluar soal ujian ya, kemana gitu kalau ya? maaf kalau tidak mengurangi rasa hormat juga, itu mungkin baru ya Bu Ai yang teori BPI. Iya, Udah iya, dikasih karena masukan juga. Bu, ya jangan ngasih banyak-banyak, ini orang-orang khusus Bu, orang-orang khusus. ya, ya, Banyak ya. yang komplain Bu, gitu. Ya, Seperti beliau juga itu. sama fresh graduate. Fresh Ya. graduate muridnya Abah itu. Tuh. Ya. Nah, terima kasih atas masukannya ya. Saya harap ketika ada apa-apa jangan canggung, apalagi kita sekarang saya pribadi ya sudah bisa bertemu kan 1 tahun kemarin kita nggak pernah ketemu meskipun hanya di ruang virtual ya. Di semester ini alhamdulillah saya bisa mengajar, bukan mengajar lah, diskusi ya, karena saya juga tidak punya apa-apa. Kita di sini hanya diskusi ketika ada permasalahan apa, ketika ada keraguan atau apa, disampaikan saja di ruang virtual kita semua keluarga. Jangan ada yang ditutup-tutupi, apalagi sampai di belakang. Bagaimana kita terbuka aja di sini tanpa harus saling menyinggung ya. Begitu, terima kasih. Mungkin saya tidak bisa panjang-panjang, udah 11.15 nih. Sebentar lagi duhur, jam sirna rasa. 5 menit lagi duhur. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.